Ya, kembali dengan area 1880, kurang lebih spike di pagi hari sampai 1886. Ini pertanda yang cukup bagus sebetulnya. Kalau kita lihat dari pergerakan yang sebelumnya terjadi, terutama di pekan lalu, bertubi-tubi dihantam dengan tekanan sampai zona 1848 hingga 1852. Dan bahkan di 2 hari terakhir, kurang lebih sampai hari Jumat kemarin, itu berada di zona 1852. Nah, kemarin juga sempat kita kupas tentang zona tersebut, mungkin saja akan retest kembali sebelum akhirnya dia rebound. Karena apa? Kemungkinan potensi ini juga akan diperkirakan sebagai area dip yang sangat diperlukan oleh para investor tentunya. Nah, kali ini kalau kita lihat dengan zonasinya, saya rasa 1872 akan menjadi zona support yang sangat efektif, dan juga area resisten 1894 nampaknya masih akan menaungi, kemungkinan juga menjadi penghalang area kenaikan selanjutnya. Tapi who knows, bisa saja malam ini kita akan melihat kembali zona 1900. Tapi kurang lebih ada 2 poin penting yang saya ingin soroti di sini, di mana pernyataan dari beberapa Fed official kembali akan bermunculan di malam ini juga, kurang lebih dengan Williams dan juga Clarida. Mereka akan bertubi-tubi memberikan statement yang sangat-sangat menyentil dari kebijakan yang sampai saat ini masih tertunda di Senat, yaitu tentang kebijakan paket stimulus lanjutan. Diawali dengan Fed Minister kemarin, dia menyatakan bahwa mereka masih dalam zona yang lubangnya masih cukup dalam terkait dengan recovery ekonomi yang masih belum pulih 100% sebetulnya. Dan ini kembali selalu diingatkan oleh Powell dalam setiap kesempatan bahwa mereka masih butuh dukungan tentang kebijakan fiskal terutama. Kebijakan moneter sendiri yang digagas oleh Powell dan juga kawan-kawannya di Fed tentunya tidak akan berimbang tanpa adanya dukungan paket stimulus fiskal yang diemban ataupun yang hanya dimiliki oleh Senat, dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah. Nah, lalu kemudian yang saya soroti kembali, kurang lebih di pagi hari saya sempat membaca tentang ketua DPR yang merencanakan akan bertemu dengan Stephen Mnuchin kurang lebih di malam ini. Nah, kita akan nantikan apakah ini akan menjadi cikal bakal pembahasan stimulus lanjutan lainnya apa tidak. Karena yang terjadi justru di sini ada 2,2 triliun US dollar yang sedang dibahas, tapi juga akan menjadi kendala adalah Senat yang lagi-lagi selalu menghalangi progres yang terjadi. So, jangan terlalu exciting terlebih dulu, karena kemungkinan ini akan tetap gagal tanpa kehadiran pemimpin Senat, yaitu McConnell. So, kita akan lihat dari outlook-nya sendiri. Dolar juga menunjukkan area penurunan yang kemarin kita nanti akhirnya terkoreksi, atau mungkin lebih tepatnya bisa saja menjadi bearish reversal. Ada head and shoulder di sana, tapi juga ada keraguan apakah ini akan melanjutkan penurunan atau tidak dari trend channel yang dimiliki di grafik 4. So, kita lihat technical view 29 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Dan akhirnya yang dinantikan terjadi setelah kemarin DXY atau dolar kembali terjelembab ya, setelah mengalami kenaikan di pekan lalu kemudian kita sempat menantikan, dan bahkan kemarin pun kita sempat kupas bahwa yang kita nantikan sangat wajar kalau misalkan dia sedikit tertahan di area resisten tersebut sebagai historical price, kemudian dia terkoreksi yang bisa kita sebut dengan pullback. Meskipun ini bisa menjadi dua hal ya, apakah dia menjadi bearish reversal atau hanya sekedar pullback semata. Nah, kalau memang ternyata hanya sekedar pullback, maka kemungkinan potensi yang paling maksimal untuk koreksinya adalah berada di area 93.58 atau kurang lebih tepatnya di zona garis tersebut. Dan itu ada berada di 93.44. Tapi juga jangan lupakan ada beberapa tahapan yang akan kembali dilalui sebagai zona-zona support yang terdekat 93.97, kemudian juga 93.88 dan terakhir di 93.65. But anyway, kalau kita lihat dari candlesticknya sendiri, dilihat dari detail bentuk candlenya, ini sebetulnya kita bisa sebut dengan dark cloud cover atau bahkan mirip dengan bearish engulfing. Tapi lagi-lagi bearish engulfingnya terbatas dengan bahan atau badan candlestick yang cukup tipis atau tidak terlampau panjang. Jadi kemungkinan potensi penurunan pun akan relatif sebentar atau let's say dengan kemungkinan potensinya terbatas. Nah, kemudian kalau kita lihat dari zona H4-nya sendiri, apa yang sempat kita nantikan juga memang dari pekan lalu atau kurang lebih tepatnya di awal pekan ini, kita sempat menantikan apakah dia akan terjebak ataupun let's say correction dengan areal tengah atau tidak. Bertubi-tubi sempat terjadi koreksi
terkoreksi tapi tidak mencapai area tengah, dia spike kembali, lalu kemudian kemarin pun hal yang sama terjadi, dan akhirnya tadi malam dia sempat turun mendekati zona yang kita berikan tanda bintang. Nah, tinggal yang menjadi permasalahan dari zona tengah ini, apakah dia akan rebound sebagai zona B atau dia akan kembali terbenam sebagai zona A. Kemungkinan potensinya seperti demikian. Di grafik H1-nya yang paling idealnya, kemarin kita sempat menantikan ini ada spike ataupun rebound kembali, tapi ternyata bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi dia sudah mengalami spike, lalu kemudian penurunan kembali, dan believe it or not, kalau kita perkecil zonanya seperti demikian, bentuknya mirip dengan head and shoulder. Ya, jadi ini grafik H1-nya mirip dengan head and shoulder, yang artinya areal garis kuning ini adalah areal neckline berada di kisaran 94.13. Jadi kalau misalkan dia ditembus, otomatis kita akan mendapatkan pola confirmation dari head and shoulder di DXY atau US dollar. Yang artinya lagi, itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya sempat memberikan suggestion untuk melakukan buy on dip untuk gold. Technical view gold 29 September 2020 per jam 11:05 waktu Indonesia bagian barat, high 1886.90 dan low 18.8 atau 1878.90. Running price kini tertahan di 1883.10. Dan akhirnya kembali survive dari zona tekanan. Ya, setelah bertubi-tubi dia mengalami tekanan yang sangat dalam. Bahkan di 2 hari terakhir di pekan lalu kita sempat mendapati zona penurunan sampai kurang lebih di area 19.4 atau 18.48 dan juga 18.52. Dan persis dengan apa yang kita perkirakan, yang kita kupas kemarin, bahwa penurunan akan relatif tertahan di area yang sama di kisaran 848 ataupun 1852. Dan exactly tepat berada di zona 1848.80, lalu kemudian dia terpantul bahkan menciptakan new high di malam kemarin dengan ditutup arealnya adalah 1881.10. Wow, ditutup dengan selisih 1 poin saja dari areal tertinggi. Nah, kali ini dengan pembukaan di areal 1881.00, saya rasa areal spike untuk kenaikan masih bisa terjadi ya. Jadi kemungkinan potensinya akan kita lihat areal zona biru 1903 ataupun 1905. Saya rasa itu yang akan menjadi intayan kita. Tapi jangan lupakan bahwa kita memiliki zona resistensi psikologis pula di kisaran 1894 hingga 1896. Nah, kalau misalkan dilihat seperti ini, berarti zona 50% di 1872.80 itu akan menjadi areal support kita, yang artinya sangat layak untuk Anda pertimbangkan untuk zona buy. Meskipun tadi pagi saya sudah sempat men-share untuk melakukan buy di kisaran 1875, 1877. Sayangnya dia hanya sedikit terkoreksi di 1878.90 lalu kemudian rebound atau mengalami spike hingga 1886. Oke, kita lihat peluang berikutnya apakah masih bisa cukup wajar di 1875 ataupun 1888 atau tidak ya. But anyway, bentuk candlenya sangat meyakinkan. Jadi saya rasa apapun yang terjadi, ini adalah areal yang seharusnya secara teknikal ini akan mengalami kenaikan lebih lanjut. Di grafik H4-nya kurang lebih seperti ini. Ya, kemarin sempat kita ragukan antara apakah dia akan membentuk triangle kah atau lebih kepada double bottom atau mungkin rectangle. Yang ternyata yang terjadi adalah double bottom. Secara H4 bentuknya double bottom ya kalau Anda lihat di sini, karena ini tail yang sempat terjadi ini berada di kisaran 48 ya, sementara yang sempat terjadi di tanggal 24 itu adalah 48.60. Jadi hanya selisih 0.2 saja. Nah, lalu kemudian di rebound. Nah, ini menjadi areal neckline. Berarti neckline-nya adalah di 1872. Yang artinya lagi, kalau tadi di area 50% Fibonacci retracement daily chart menunjukkan zona 1872.80 sebagai areal support kita, 50% area, berarti di grafik H4-nya confirm match ya. Ini sesuai dengan apa yang terjadi, berarti ini neckline-nya. Artinya lagi, karena dia sudah spike menembus areal neckline, maka yang sangat wajar adalah pullback hingga menjelang neckline. Jadi sangat wajar di zona 1875 ataupun 1877. Itu acuan saya melihat dari beberapa kali areal tersebut menjadi areal resisten ataupun areal support. Sehingga sekarang karena dia kondisinya sudah berada di atas, otomatis itu yang akan menjadikan areal support kita. So, kalau misalkan seperti ini, sebetulnya Anda tinggal tarik target dari sini ya, ketinggian dari bottom ini yang saya dapatkan kurang lebih di zona biru ini kurang lebih di kisaran 1894 ataupun 1895. Jadi sangat wajar dan match dengan apa yang tadi kita kupas di grafik daily chart. Nah, terakhir di grafik H1-nya kemarin kita membahas di sini dan ternyata betul dia mengalami tergelincir terlebih dahulu, dan juga areal zona biru persis dengan apa yang kita perkirakan membentuk zona triple bottom. Wow.
Congratulations untuk Anda yang berhasil memanfaatkan dua sisi, karena di sesi pagi hari hingga sore saya sempat menganjurkan tetap melakukan sell sampai akhirnya di pertengahan malam. Kalau misalkan ternyata sudah tergelincir kurang lebih mendekati area biru atau sudah di area biru, silakan switch posisi Anda. Apalagi zona trendline tersebut sudah berhasil ditembus. Nah, untuk sekarang normalnya tentunya pullback kurang lebih di zona support ini. Nah, inilah kenapa tadi pagi saya sempat menganjurkan Anda di zona 1875 ataupun 1877. So, silakan lakukan buy on dip kurang lebih di area 1875.50 ataupun 1877.60 atau mendekati, dengan target pertama adalah 1882.00 dan target kedua kita berada di 1894.20. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di area 1869.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.